Ibu sudah lihat kayak apa? Sudah lihat untuk kondisi jenazahnya sudah Aku belum? belum melihat. Belum lihat Ibu ya. Bu, untuk sosok almarhum tuh seperti apa sih, Seperti Bu? apa sih Bu untuk sosok almarhum sendiri? Badannya kecil, nggak tinggi-tinggi amat lah. Kalau untuk si Ketinggian anakku itu. Untuk di Perilaku yang lingkungan, perilaku lingkungan. di keluarga. Aduh, aku juga kurang tahu ya, soalnya aku kebanyakan Jakarta gitu loh. Oh makanya Ibu yang Iya, ngurus cuman nih semua aku ya. karena yang ada di sini aku, jadi aku yang ngurusin. tapi udah melakukan pencocokan DNA dari pihak RS, Bu. Udah katanya. Udah. Berarti sudah benar Udah gitu ya? finishing. Seorang kuli bangunan nekat menyamar menjadi intelijen TNI Gadungan demi tinggal gratis di sebuah penginapan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pria itu mengelabui banyak orang dengan menggunakan atribut TNI. Pelaku kemudian berhasil ditangkap dan diamankan di markas Korem 143 Halu Oleo Kendari yang selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian. Untuk mengetahui lebih detail kasusnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Risno Mawandili, yang akan menyampaikan laporan. Halo Risno. Ya Risno, bisa Anda informasikan apa sebenarnya tujuan dari seseorang ini menyamar menjadi anggota TNI? Iya, jadi memang dia ternyata seorang pencuri. Dia sengaja menyamar menjadi anggota TNI Gadungan agar bisa memudahkan dirinya melakukan aksi pencurian. Iya, lalu untuk modus penyamaran yang dilakukan pelaku ini bagaimana, Risno? Iya, dia menggunakan atribut TNI mulai dari baju sampai membawa beberapa atribut lain. Dia juga menguatkan dirinya, menguatkan identitasnya menggunakan kartu anggota TNI dari Papua. Pelaku juga mengaku merupakan anggota TNI yang pernah bertugas di Kodim Buton, Kodim Munah, lalu bertugas di Kodim Kendari, Korem Kendari. Iya. Lalu setelah berhasil diamankan, apa langkah selanjutnya dari pihak terkait terhadap pelaku? Iya, setelah diamankan TNI dari Korem Kendari lalu membawa pelaku di Polsek Kemaraya. Dia kemudian dilaporkan karena membawa senjata tajam. Di Polsek Kemaraya, pelaku lalu ditahan di sel tahanan Polsek Kemaraya. Iya, baik. Informasinya juga pelaku ini selain mempermudah ia melakukan pencurian, dia juga melakukan modus penyamaran ini untuk tinggal gratis di sebuah mes. Apakah itu benar, Risno? Iya, benar dia. Dia memang sengaja menyamar jadi TNI agar diizinkan tinggal gratis di mes Kabupaten Munah yang ada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Iya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Ultra Risno Mawandili untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Kebakaran hebat terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Muhammad Tahir, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga hangus dilalap si jago merah dalam insiden yang terjadi pada hari ini, Rabu 11 Agustus. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Emba. Emba, bisa Anda informasikan seperti apa pantauan Anda di lokasi kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Makassar kali ini? Ya, Dea, dapat kami kabarkan bahwasanya pada pukul 10, antara pukul 10 pukul 11 siang tadi, waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran di Jalan Muhammad Tahir, tepatnya di Kampung Leping. Dalam kebakaran ini, data sementara yang kami peroleh ada 110 rumah yang terbakar, 95 diantaranya itu hangus terbakar dan 15 ikut terdampak atau terkena rembesan api. Begitu dia. Ya, Emba. Lalu apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini? Untuk sementara, konfirmasi saya ke pihak aparat kepolisian dalam hal ini Polsek Tamalate, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki dengan mengerahkan tim Inafis Polrestabes Makassar ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Ya. Ya,
Lalu bagaimana dengan langkah yang dilakukan pemerintah setempat? Apakah sudah ada respons, Mbak? Ya, Dea dan Tribuners, saya sudah melakukan wawancara dengan pihak lurah setempat, Pak Zulkifli. Pihaknya mengatakan bahwasanya saat ini tengah berupaya membangun posko pengungsian dan dapur umum untuk warga. Selain itu dilakukan juga pendataan untuk kemudian diserahkan ke dinas sosial agar bagaimana warga yang menjadi korban dari kebakaran ini dapat mendapatkan bantuan. Begitu dia. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Mbak juga sudah melakukan wawancara bersama PLH Lurah Jongaya Zulkifli. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Untuk rumah-rumah yang di Leping ini padat memang. Jadi rata-rata dia memang sudah dari apinya itu dia membakar sampai ke mengenai perumahan yang sebelahnya, hampir sampai Permai. Ada berapa rumah Pak sejauh ini data sementara? Untuk data sementara ada 110 rumah. Berapa jiwa Pak? Untuk jiwanya itu sekitaran 397 orang. Kakak berapa Pak? Kakak 87. Pak, ada korban jiwa Pak dari peristiwa ini? Sepanjang kami pemantauan ini belum ada kelihatan bilangnya ada korban jiwa, tetapi masih tetap kita akan mendata lagi ulang apakah ada yang terkena. Untuk korban luka Pak? Untuk korban luka belum ada terkata juga. Langkah-langkah pemerintah sejauh ini Pak yang akan dilakukan mengingat banyaknya rumah yang terbakar atau warga yang kehilangan tempat tinggal seperti apa Pak? Insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dan juga BPD dan juga TNI sudah ada datang ke lokasi. Insya Allah kita akan membangun tenda darurat atau posko induk. Tribuners, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi menghapus penyekatan di 100 titik wilayah Jabodetabek. Sebagai gantinya akan diberlakukan sistem ganjil genap. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan Live Update. Kita menuju kabar selanjutnya. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta termasuk di Jalan Raya Lenteng Agung telah resmi menerapkan kebijakan ganjil genap. Penerapan ganjil genap ini menyusul diberhentikannya penyekatan di 100 titik pos penyekatan yang sebelumnya dibangun. Berdasarkan pantauan Tribun News, tidak ada lagi petugas keamanan dari TNI Polri dan Dishub yang melakukan penjagaan di lokasi. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 juga sudah leluasa melintas masuk ke bekas pos penyekatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Iya, Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kondisi lalu lintas saat ini di pos penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan? Ya, Dea, bisa disampaikan atau bisa dilaporkan saat ini kondisi arus lalu lintas di bekas pos penyekatan Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan terpantau sangat lancar begitu Dea. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah tidak lagi menerapkan pos penyekatan seperti sebelumnya pada penerapan PPKM level 4 begitu Dea. Iya, Ya, begitu. lalu sejauh ini berdasarkan keterangan dari petugas kedisiplinan warga Jakarta seperti apa? Berdasarkan keterangan dari perwira pengendali pos PPKM level 4 terakhir kemarin, Ibda Kebol Sitio, dirinya menyatakan kalau tingkat kedisiplinan masyarakat sudah semakin meningkat begitu. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya atau dominan masyarakat yang ingin melintas pos penyekatan ini mampu menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP sebagaimana yang diatur dalam penerapan Ditlantas Polda Metro Jaya begitu. Hal ini juga menjadi tolak ukur dari jajaran Polda Metro Jaya menerapkan untuk mencabut adanya pos penyekatan di 100 titik di Jakarta begitu deh. Iya, pasca dicabutnya 100 pos penyekatan ini, apakah ada kebijakan lain yang diterapkan guna kembali membatasi mobilitas masyarakat di Jakarta dari Ditlantas Polda Metro Jaya? Rizky? Iya, jadi bisa dilaporkan kemarin juga Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, menyatakan saat jumpa pers kalau saat ini langkah lanjut yang dilakukan oleh jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya yakni dengan melakukan penerapan ganjil genap di 20 titik ruas jalan Jakarta. Penerapan ganjil genap ini sendiri dilakukan untuk membatasi, maksud saya untuk tetap membatasi pergerakan atau arus lalu lintas dari mobilitas warga begitu. Kendati begitu, penerapan ini hanya diterapkan untuk para pengendara roda 4 atau mobil dan sejenisnya begitu. Sedangkan untuk pengendara roda 2, pihak kepolisian tetap mewajibkan untuk membawa STRP sebagai syarat perjalanan karena penerapan PPKM ini tetap menyasar kepada yang tidak masuk dalam sektor, yakni sektor esensial dan sektor kritikal, untuk tetap berada di rumah atau WFO begitu deh. Iya, lalu apakah ada imbauan lain dari Polda Metro Jaya untuk seluruh warga Jakarta, Rizky? Iya, di samping Sambodo, kemarin juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyatakan kalau meskipun saat ini kondisi DKI Jakarta angka positifnya sudah mulai menurun begitu dan tingkat percepatan vaksinasinya juga semakin tinggi, namun dirinya tidak lupa untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk sedianya tetap berada di rumah jika tidak memiliki kepentingan guna membatasi adanya kerumunan begitu deh ya, dan tetap menerapkan protokol 5M yang dipesankan oleh Presiden RI Joko Widodo begitu deh. Ya, baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kita beralih ke kabar berikutnya. Petani jeruk California di Sumakja, Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim merugi banyak.
Pasalnya, semenjak pandemi COVID-19, pemasaran ekspornya terhenti sehingga banyak buah jeruk busuk dan jika dijual harganya sangat murah. Petani jeruk pun harus putar otak agar hasil panennya tidak terbuang sia-sia dan tetap bisa menghasilkan uang. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sri Poku, Ardani, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ardani. Ya, Ardani, bisa Anda informasikan sejak kapan tertarik menjadi petani jeruk California, petani yang kali ini? Halo, Ardani? Halo, kedengaran ya? Iya, Ardani, bisa Anda informasikan? Ya, oke. Muawiyah ini adalah petani jeruk California dari Desa Sumajang Makmur. Mereka ini tertarik dengan bertani jeruk ini sejak tahun 2018. Awalnya dari temannya di daerah Jawa Barat. Awal mula dia bertanam jeruk itu 2018 dan panennya tahun 2020. Pertama panen sekitar 5 ton di lahan sekitar 3 hektar. Pangsa pasarnya adalah di Timur Tengah. Ya, dengan harga per kilonya sekitar 20.000. Namun sejak pandemi Covid, pangsa pasar ke Timur Tengah itu ditutup ekspornya. Hingga para petani tidak bisa lagi memasarkan hasil jeruk pertaniannya. Iya, Itu dia. Ardani, lalu apa kendala lain saat ini yang dialami para petani di lapangan? Ya, kendalanya para petani selain pemasaran, mereka juga perlu pendampingan. Ya, berpendampingan. Karena tidak terpasarnya produk mereka itu, terpaksa mereka harus putar otak mencari inovasi baru. Selain memasarkan melalui ke rumah-rumah atau ke desa-desa secara door to door, mereka juga memasarkan lewat sosmed. Ya, tapi dengan pemasaran tersebut tidak bisa menampung hasil kebun mereka karena sedikit yang bisa ditampung oleh masyarakat. Selain itu juga masyarakat belum populer dengan namanya jeruk California. Jadi mereka belum tertarik untuk membeli jeruk California itu. Saudara. Iya, baik. Lalu Ardani, apakah ada harapan dari para petani ini kepada pemerintah setempat? Ya, para petani ini berharap kepada pemerintah untuk mencarikan jalan keluar kepada mereka, sebab jika mereka tidak dicarikan jalan keluar, mereka akan terus merugi. Karena tidak bisa mengekspor hasil buah mereka. Dan selagi tidak bisa mengekspor buah mereka, mereka juga mencarikan jalan keluar seperti mencarikan inovasi untuk mereka buah itu dijadikan apa, masuk produk lain. Sehingga mereka tidak terlalu merugi. Hingga saat ini mereka terpaksa membiarkan buah itu busuk. Busuk di batangnya, karena dipetik lebih cepat busuk. Karena lebih baik busuk di batang, karena lebih lama, lebih tahan menurut mereka. Jadi jika ada masyarakat yang ingin membeli, mereka baru memetik buahnya. Itu saudara. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Ardani juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang petani jeruk California. Muawiyah, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Karena aku lihat di YouTube kan, ini prospek jeruk California ini cukup bagus. Namun di daerah kita khususnya Moreno ini belum begitu dikenal, belum ada, mungkin baru kita yang. Berapa hektar jumlahnya nih Pak? Ini 4 hektar, kemarin tak tanam dari awal tuh 2000 batang. Sebelumnya kebun apa ya? Ini kebun karet, karet tua kebuka kan. Nah. Ini sudah panennya 2 kali, tapi sekarang kan sulit pemasaran gara-gara COVID ini. Kepada pemerintah tentunya kami petani miskin ini, untuk itu kami kesulitan pertama dalam pendampingan kan, karena ini baru. Kemudian pemasaran, karena walaupun hasil kami banyak, kalau tidak bisa dipasarkan ya sia-sia wae gitu. Jadi sekali lagi kepada pemerintah daerah khususnya untuk dapat ya memperhatikan kami yang petani ini. Nah, bibitnya beli di mana Pak? Bibitnya kita langsung beli dari Bandung untuk.
Ya. Satu batang ini Pak bisa menghasilkan berapa kilo lah? Kalau dia dia artinya normal, dia bisa menghasilkan 20 kilo per batang per bulan. Jadi diperkirakan kalau untuk masyarakat hidup itu sudah punya harapan gitu. Dijual berapa pada ini? Kalau kemarin kami kontaknya 15.000 sekilo kan. Ini sekali lagi gara-gara COVID ini di sana ndak nerimo lagi tutup anunya. Ini kan diekspor gitu. 3 unit rumah berkonstruksi kayu di Desa Keude, Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, ludes terbakar beberapa waktu lalu. Akibatnya, sebanyak 3 kepala keluarga atau 11 jiwa harus tinggal di tenda darurat. Mereka harus tinggal di tenda darurat sehubungan tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Kondisi ini masih berlangsung hingga hari ini, Rabu 11 Agustus. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia. Saiful Bahria kini sudah terhubung bersama kami. Halo Saiful. Halo deh. Iya, Saiful, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini? Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni dari Polres Kota Lok Sumawe, bahwa dugaan awal penyebab kebakaran itu adalah korsleting listrik dari salah satu rumah di antara 3 rumah yang terbakar tersebut, sehingga langsung menyebar. Karena konstruksinya pun dari kayu, maka api begitu cepat menyambar hingga meludeskan ketiga rumah tersebut. Demikian dia. Iya, lalu apakah ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini? Sejauh ini laporannya kita terima bahwa tidak ada korban jiwa, namun bisa dikatakan hampir semua harta benda dari ketiga kepala keluarga tersebut ikut ludes terbakar. Demikian dia. Iya, Saiful, lalu terkait insiden ini, apakah sudah ada respons atau bantuan dari pihak pemerintah setempat? Ya. Menurut informasi yang kita himpun bahwa Wali Kota Lok Sumawe, Suedi Haya sendiri sempat meninjau lokasi kebakaran serta menyalurkan bantuan masa panik seperti sembako dan lainnya. Dan di samping itu juga sudah dikunjungi oleh Ketua DPRK Kota Lok Sumawe, Ismail Amanaf. Dalam kunjungan tersebut, dalam kunjungan yang dilakukan pada Selasa kemarin, dia juga mengharapkan pemerintah Kota Lok Sumawe supaya segera mencari solusi dan menyalurkan bantuan sehingga para korban kebakaran tidak perlu lama lagi harus tinggal di tenda darurat. Demikian deh. Iya, lalu apakah sudah ada solusinya atau informasi terkait sampai kapan para korban ini harus tetap tinggal di tenda darurat? Sejauh ini belum ada solusi sehingga para korban sendiri yang sempat kita temui juga mengharapkan agar pemerintah segera turun tangan dan menyalurkan bantuan karena tidak mungkin mereka juga harus berlama-lama tinggal di tenda darurat. Demikian deh. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Saiful juga sempat mendapatkan keterangan dari pihak DPR Kota Lok Sumawe. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Tinggal di tenda darurat. Berarti sudah 4 malam. 4 malam ya. Apa harapan kita kepada pemerintah kira-kira? Harapan kami sih istilahnya berupa bantuan dana lah Pak untuk bisa membangun rumah kami di sini. Nah, sini pun rumah satu minggu istilah kami bisa tinggal di sini. Berarti harapan kita segera ada uluran tangan pemerintah sehingga bisa membangun rumah kembali ya. Untuk kebutuhan sembako sejauh ini banyak bantuannya. Alhamdulillah ada Pak dari yang luar. Ya, oke. Harap bantuan lainnya yang kita butuhkan saat ini kira-kira apa? Ya, baju-baju anak sekolah Pak, buku semen kayak gitu. Oke. Tujuan kita hari ini mendatangi para korban. Pertama kita itu merasakan juga yang menjadi korban daripada musibah yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan musibah ini kita dapat mudah-mudahan dengan musibah ini kita dapat ada hikmahnya di belakang musibah ini. Jadi harapan juga kita kepada pemerintah supaya pemerintah dapat betul-betul mendapat memerhatikan mereka yang ada dampak musibah ini. Dan dengan datangnya Pak Wali kemarin itu, mudah-mudahan segera mungkin mereka harus tidak ada lagi di tenda pengungsi ini.
Berarti kita harapkan pemerintah cepat mencari solusi sehingga mereka tidak harus berlama-lama di tenda dapat. Oh, oke, terima kasih. Beralih ke kabar berikutnya, seorang gadis di Lampung diduga menjadi korban hipnotis hingga sempat menghilang 20 hari. Sepupu korban mengungkapkan adiknya itu mengaku tidak mengenal dua orang yang sempat menjemput korban ke rumah sebelum menghilang. Dua orang yang diduga pelaku hipnotis itu memang sempat menawari pekerjaan dengan datang ke rumah korban. Korban juga mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung yang akan menyampaikan laporan. Halo Kiki Adi Pratama. Ya, Kiki, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait sebenarnya kapan korban ini hilang? Baik, untuk korban hilang bernama Deli Yulianti, usia 18 tahun, memang sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya sejak tanggal 21 Juli 2021 lalu. Nah, setelah itu Halo, Kiki? Kiki, bisa mendengar saya? Nah, untuk ceritanya sendiri, bahwa si Deli Yulianti ini diduga telah dilakukan penculikan oleh dua orang pelaku, laki-laki dengan perempuan yang mengaku sebagai temannya Deli. Namun memang pada saat itu, Deli Yulianti sendiri tidak mengenal persis siapa kedua orang yang datang ke rumahnya itu. Namun dengan menawarkan pekerjaan, akhirnya Deli pun tergiur dan ikut pergi bersama dua yang diduga pelaku penculikan itu. Iya, lalu bagaimana, apakah benar dengan bahwa Deli Yulianti ini telah sempat hilang selama 20 hari? Kiki? Ya, baik Dea. Jadi memang setelah dinyatakan hilang sejak 21 Juli lalu, memang sempat ada kabar dari Deli Yulianti yang menghubungi pihak keluarganya untuk ingin kembali ke Kabupaten Lampung Tengah, ke daerah asalnya. Namun memang beberapa informasi yang kami dapat baru-baru ini, Deli Yulianti itu sempat mengalami ancaman-ancaman dari kedua pelaku tersebut, ya, sehingga dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang bersifat menghubungi keluarganya lagi, dan alat komunikasi beserta fasilitas yang dia miliki sudah diambil. Nah, kemudian baru-baru ini pada tanggal hari Senin tanggal 10 ya, itu baru saja diketahui oleh masyarakat warga Lampung Timur, ada seorang wanita dengan ciri-ciri yang sempat diberitakan hilang itu ditemukan di daerah Lampung Timur, tepatnya di Desa Sidorejo, sehingga pihak pemerintah desa setempat itu langsung cepat berkoordinasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, baru itu bisa diketahui bahwa si Deli Yulianti dinyatakan ditemukan setelah 20 hari menghilang. Begitu ya. Ya, baik, terima kasih rekan Kiki untuk informasinya, dan tadi juga Tribuners, rekan kami telah melakukan wawancara bersama Ketua RT Desa Sidorejo Kabupaten Lampung Timur. Suyadi, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bahwasanya anak tersebut telah diketemukan di Desa Sidorejo dalam keadaan selamat dan sehat. Menurut keterangan daripada yang bersangkutan, beliau sudah meninggalkan rumah, diajak oleh kenalan yang tidak diketahui alamatnya karena melalui sosial media, dan kemudian selama 15 hari ini sudah meninggalkan rumah, dan kemudian anak tersebut menurut penuturannya telah terkena semacam hipnotis ataupun di bawah sadar. Jadi anak ini dalam perjalanannya selama ini beliau di bawah alam sadar, sehingganya tidak mengerti sampai di mana dan kemana dia makan pergi. Dan ini alhamdulillah sudah ditemukan, dan kemudian kita sudah menghubungi pihak keluarga yang berasal dari Kalirejo, dan pada saat ini telah kita serahkan kepada pihak keluarga
harapannya untuk si Deli ini kembali kepada pihak keluarga dengan dalam keadaan sehat, selamat, tidak ada halangan suatu apapun sampai di tujuan nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Timur kita menuju ke Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal menimpa mobil Nissan Navara bernomor polisi AD8217RM di Kabupaten Karanganyar. Mobil yang ditumpangi 4 orang itu terjun ke jurang, tepatnya di Jalan Kampung Dusun Jalen, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Mobil itu terperosok ke jurang, meski disebut pengendara sudah berusaha mengerem, namun ternyata gagal. Proses evakuasi melibatkan ratusan orang, baik dari potensi SAR, komunitas IOF, TNI Polri, dan juga warga setempat. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, Septi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Septi. Halo Dea. Septi, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi kejadian mobil ini bisa terjun ke jurang? Ya, dikabarkan sebelumnya pada Selasa malam sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, satu unit mobil Nissan Navara terperosok ke jurang. Berdasarkan keterangan dari Kanit Laka Lantas Polres Karanganyar, berawal dari pengemudi atau pengendara mobil tersebut kurang menguasai medan jalan, di mana saat berjalan dari arah selatan menuju utara, kemudian pengemudi tersebut terkaget dengan adanya tikungan tajam menurun yang ada di tempat kejadian. Dikarenakan kurang menguasai kondisi medan, maka sudah sempat mengerem, namun terlanjur terperosok ke dalam jurang dengan kedalaman 50 meter. Jurangnya. Ya, Septi. Lalu bagaimana dengan kondisi 4 orang di dalam mobil itu saat itu? Ya, kondisi dari korban di dalam mobil terdapat 4 orang, yakni bernama Riyadi 47 tahun, Jaka Sriwailu ya 46 tahun, Arif Sugiyarta 44 tahun, dan Andri Kusuma Wibawa 45 tahun, dalam keadaan selamat dan hanya mengalami luka luar saja dan memar di bagian kepala, kaki, dan tangan. Saat ini korban hanya mengalami luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Un Sukoharjo. Ya. Lalu bagaimana untuk proses evakuasi mobil itu, Septi? Untuk proses evakuasi mobil dilakukan mulai pada pagi hari tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan menerjunkan ratusan personel, baik dari potensi SAR, komunitas IOF, TNI Polri, dan warga sekitar. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan bantuan 3 unit mobil off-road yang ditarik menggunakan kawat pengait untuk ditarik ke atas. Proses evakuasi memakan waktu hingga kurang lebih 5 jam, dikarenakan medan yang memang sulit dan kedalaman di bawah 50 meter. Jadi kesulitan untuk menjangkau mobil dengan keadaan medan yang sangat curam. Iya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Septi melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan masih menyajikan informasi lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Arema FC resmi berusia 34 tahun pada hari ini, Rabu 11 Agustus. Sederet acara untuk merayakan hari ulang tahun Arema ke-34 tahun ini telah dipersiapkan manajemen Arema FC. Salah satunya dengan menggelar konser virtual Arema Voice yang telah sukses digelar. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya, Dia Ayu, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Dia. Halo Dia. Ya, Dia bisa Anda informasikan selain konser virtual Arema Voice ini, apa ada lagi acara yang telah digelar oleh manajemen Arema FC untuk merayakan ulang tahun ke-34? Baik Dea, dapat saya laporkan bahwa sebelumnya pada 1 Agustus lalu manajemen Arema FC telah melaunching mini museum yang di dalamnya terdiri dari berbagai piala dan juga jersey Arema FC. Selain itu juga ada pembagian sembako untuk 1.000 Aremania dan juga ada beberapa agenda lainnya, diantaranya ada turnamen untuk turnamen sepak bola untuk tim putri. Ya. Iya. Lalu apakah ada harapan manajemen Arema FC ini dan juga Aremania untuk Arema di ulang tahun ke-34? Dia. Baik, harapan manajemen beberapa waktu lalu kami wawancara, mereka mengatakan ingin untuk target dari manajemen musim ini ingin meraih juara. Namun terlepas dari itu semua, pihak manajemen berharap kompetisi segera mendapat izin dari pihak kepolisian. Ya. Iya, baik Tribuners, tadi jika rekan kami sudah melakukan wawancara bersama media officer Arema FC, Sudarmaji, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kami mengharapkan bahwa ulang tahun Arema ini bisa digelar tetap di rumah karena kita merasa yakin bahwa arek Malang punya solidaritas yang cukup luar biasa untuk menyelamatkan Malang ini dari pandemi. Karena itu kita dalam himbauannya bahwa Aremania tetap bisa menyelenggarakan tasyakuran di rumah, mengirim doa, yang paling utama adalah doa agar Arema benar-benar bisa juara dalam kompetisi tahun ini. Karena itu kemarin kita sudah berkirim surat kepada 3 kepala daerah termasuk menemui 3 kepolisian Semalang Raya agar kita memberikan dukungan untuk langkah-langkah pihak kepolisian agar ulang tahun Arema benar-benar digelar tetap di rumah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk kita sangat berkeinginan bahwa bagaimana Malang ini keluar dari zona merah dan menjadi zona hijau. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Tengah.
Wakil Bupati Pekalongan, Rizwandi, memberikan motivasi kepada 27 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2021. Paskibraka itu akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 17 Agustus mendatang di halaman pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan. Menurutnya, Paskibraka yang terpilih setelah melalui seleksi yang ketat dari SMA atau SMK se-Kabupaten Pekalongan. Kemudian, Paskibraka itu juga menjalani penggemblengan fisik dan mental. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Indra. Iya, Dia. Ya Indra, jelang HUT RI ke-76 ini bagaimana dengan persiapan Paskibraka Kabupaten Pekalongan di sana? Iya, Dea. Untuk jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Paskibra Kabupaten Pekalongan sudah melakukan latihan. Dan latihan ini dilakukan di alun-alun Kajen. Bahkan kemarin Wakil Bupati Pekalongan, Rizwandi, meninjau langsung ke tempat pusat latihan Paskibraka Kabupaten Pekalongan dan memberikan motivasi kepada seluruh anggota Paskibra Kabupaten Pekalongan. Begitu, Dea. Iya, karena ini juga masih dalam keadaan pandemi COVID-19, ya Indra. Lalu bagaimana dengan latihan para pengibar bendera ini? Iya, dalam latihan Paskibra tahun ini memang masih pandemi COVID-19, bahkan kemarin Wakil Bupati Pekalongan sudah memberikan motivasi untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan, dan selalu disiplin dalam melakukan latihan karena menjadi anggota Paskibraka tidaklah mudah, harus mengikuti seleksi begitu sangat ketat, dan saingannya juga hampir ribuan seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Pekalongan. Iya, lalu setelah mengikuti rangkaian seleksi yang juga sangat ketat ini, berapa akhirnya jumlah anggota yang diterima menjadi lolos menjadi Paskibraka dan juga mendapatkan posisi apa saja mereka? Iya, Dia. Kemarin di tahun ini hanya ada 27 pelajar yang perwakilan SMA atau SMK di Kabupaten Pekalongan yang menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Pekalongan. Di tahun sebelumnya atau sebelum adanya COVID, ada 45 pelajar yang menjadi pasukan Paskibraka Kabupaten Pekalongan. Namun di tahun ini hanya 27 karena mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Begitu. Ya, baik. Indra dan juga Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati yang meninjau tempat latihan Paskibraka, juga pelatih Paskibraka, dan juga salah seorang anggota Paskibraka. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Upacara nanti 17 Agustus, dan saya yakin Paskibraka itu tidak sembarangan. Dari ribuan ya, kalau dari swasta mungkin sampai puluhan ribuan titik ya. Diambil hanya 27 calon Paskibraka. Ini bagian kebanggaan mereka secara pribadi, secara almater di sekolahnya juga bangga. Lalu mereka dimotivasi. Yang hari ini mungkin tidak ada tatap muka, mereka mesti melakukan daring di rumah, enjoy. Mereka digembleng 1 bulan penuh, dijemur, dimarahi, bahkan sewaktu-waktu bisa diundang. Ini kan menanamkan jiwa kedisiplinan. Untuk dari adik-adik Paskibraka jumlahnya 27, kemudian dari pelatih, dari TNI 2, dari Polri 2, dan juga dibantu oleh adik-adik PPI Purna Paskibraka. Kalau tahun sebelumnya kita menggunakan pasukan 45, kalau tahun ini kita hanya 17 dan 8, mengingat tempatnya juga yang terbatas, dan kita akan melaksanakan pengibaran bendera di depan pendopo secara minimalis juga. Seleksi untuk yang pertama, seleksi seperti biasa, seleksi pengetahuan dan fisik. Sangat bangga dan bersyukur sekali, alhamdulillah bisa menjadi bagian dari Paskibraka Kabupaten Pekalongan. Yang terpenting tetap makan makanan yang sehat, tidur yang teratur, tidak larut malam, dan juga minum vitamin. Saat ini sudah dibagi. Sudah dibagi? Ya, sudah dibagi pasukan 8 dan 17-nya. Kalau adik masuk di pasukan? Pasukan 8. Pasukan 8. Belum.
Kalau bendera merah putih saya dan rekan saya. Oh, kalau adik nantinya tugas dia yang di pagi atau di sore nantinya? Di pagi. Di paginya. Sangat bersyukur karena itu merupakan amanah dan memiliki tanggung jawab yang besar. Bocah berusia 8 tahun di Kampung Lame Payung, Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, menderita gizi buruk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triyatno Supiono, pun angkat bicara terkait hal ini. Menurutnya, kondisi anak itu diperparah oleh penyakit penyerta lain yang diidapnya juga. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Martin. Ya, Martin, berdasarkan pantauan Anda, sudah berapa lama bocah berusia 8 tahun ini menderita penyakit gizi buruk dan komplikasi lainnya? Iya, Dea, selamat sore beserta para Tribuners yang ada dimanapun. Unia berusia 8 tahun, bocah dari Kampung Lame Payung, RT 02 RW 01, Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak ini sudah menderita penyakit gizi buruk serta penyakit hati, paru-paru, jantung, dan kista. Ini sudah sejak 4 tahun lamanya. Unia sendiri merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Ahmad dan juga Ibu Zubaidah, warga Kecamatan Cikulur yang memang bertinggal di pedalaman Kecamatan Cikulur. Ya. Iya. Lalu apakah bocah tersebut pernah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit setempat atau lainnya? Ya, Dea, berdasarkan keterangan dari sang ibu yakni Zubaidah, ia mengatakan bahwa pada beberapa tahun sebelumnya Unia sempat dirujuk ke rumah sakit Aji Darmo, RSUD Aji Darmo yang ada di Kabupaten Lebak selama 7 bulan. Lalu kemudian juga sempat dirujuk juga ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang berada di Jakarta selama 5 bulan. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari sang ibu bahwa dalam perawatan ataupun penanganan dari pihak rumah sakit, anak tersebut tidak pernah dilakukan tindakan medis berupa penanganan operasi dan yang lainnya, Dea. Oke, Martin, lalu terkait bocah ini adanya gizi buruk dan juga penyakit penyerta lain yang ia derita, apa yang sudah dilakukan oleh Dinkes Lebak? Iya, tadi kami juga sempat mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, yakni Triyatno Supiono, bahwa dari pihak pemerintah Kabupaten Lebak, yakni dalam hal ini Dinkes Kabupaten Lebak sendiri sudah melakukan upaya pengobatan terhadap Unia sendiri, dan juga memang berdasarkan informasi yang kemarin kami terima juga bahwa dari pihak kecamatan juga sudah diterjunkan untuk datang ke lokasi untuk kembali mengantarkan Unia untuk berobat pengobatan di rumah sakit. Ya. Iya, Martin, apakah memang banyak atau ada beberapa anak lain di Lebak yang menderita gizi buruk? Iya, dia tadi juga berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triyatno, mengatakan bahwa untuk jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Lebak sendiri hingga saat ini mencapai 9.583 anak. Artinya jumlah tersebut cukup tinggi, dan Triyatno pun mengakui bahwa terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan. Iya, oke Tribuners, tadi juga rekan kami Martin sudah melakukan wawancara bersama orang tua dari Unia, Zubaidah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Udah berapa tahun ini dirangkas belum ada ini. Udah 7 bulan, katanya kata dokter harus dibawa ke Jakarta, ke Cipto. Saya nurut ke Cipto ini. Terus dari Cipto saya dari Cipto ini saya belum ada tindakan aja. Saya udah kepanggil ke atas ya, ke ruangan bedah, udah ngobrol sama manajer, terus ke bawah lagi ke IGD lagi, dia panas lagi, terus kepanggil lagi, ada hari lagi masuk lagi ke atas, saya ada batuk lagi, turun lagi ke IGD saya, terus gitu-gitu lagi, terus kapan
ininya gitu, dioperasinya PJS-nya lambat, diobat aja saya kontrol aja, dikasih obat aja, saya terus dikasih obat sama ibu dokternya. Ya berarti ini kan sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipta ya Bu ya, Jakarta ya Bu ya. Tapi sampai sejauh ini tindakan dari rumah sakit belum ada berupa operasi gitu, belum ada ya Bu? Belum ada Pak, sampai sekarang ini aja. Kalau udah ada tindakan operasi mah nggak bakalan begini lagi Pak. Betul. Ini si adik dari umur berapa Bu? Menderita kayak gini? Umur 2 tahun enggak. Pokoknya sekarang udah 8 tahun. 4 tahun aja. 4 tahun ya Bu. Ya, sekarang saya udah 8 tahun. Bu, kalau dari pihak pemerintah Kabupaten Lebak sendiri ada yang pernah ngasih bantuan nggak Bu? Atau Ya, misalkan ngasih PKH gitu. Dari buat bantu si adek operasi gitu belum? Enggak ada. Cuman saya dikasih kalau lagi ada yang ngurusnya dari Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Pekanbaru diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, mengatakan secara umum pelaksanaan PPKM level 4 hingga 2 pekan ke depan ini hampir sama dengan PPKM level 4 sebelumnya. Ia menyebut pengetatan atau pembatasan aktivitas masyarakat harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, menurutnya penyekatan yang dilakukan selama 2 pekan sebelumnya belum membuat masyarakat mengurangi aktivitas. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang akan menyampaikan laporan. Halo Fernando. Oke, sore Dea. Ya, Fernando, bisa Anda informasikan bagaimana dengan hasil evaluasi PPKM level 4 sebelumnya di Pekanbaru? Oke, Dea, memang PPKM level 4 sudah berlangsung sebanyak 2 tahap di Kota Pekanbaru. Namun penerapan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Maka pemerintah kota pun mengambil kebijakan untuk kembali memperpanjang PPKM level 4 menjadi memasuki di tahap 3 hingga 23 Agustus nanti. Kondisi ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas seperti normal, padahal sebenarnya dalam kondisi PPKM level 4 dengan penuh pembatasan di seluruh sektor, terutama di sektor yang non-esensial. Namun sejumlah sektor esensial masih bisa beraktivitas. Namun kondisi ini juga terlihat belum efektif penanganan PPKM level 4 dari jumlah kasus yang masih terjadi selama 2 pekan ini. Sampai saat ini saja dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, 11 kecamatan diantaranya masih masuk dalam zona merah, sedangkan 4 kecamatan lainnya masuk dalam zona oranye. Begitu, ya. Iya. Oke, Fernando, lalu adakah perubahan strategi untuk dalam perpanjangan PPKM level 4 ini? Oke, memang pemerintah kota sendiri, wali kota sudah menyampaikan usai menggelar rapat bersama unsur Forkopimda dan juga tim Satgas COVID-19 Pekanbaru. Satu di antaranya adalah dengan mengaktifkan tim Satgas hingga tingkat RW. Jadi pada PPKM sebelumnya yang itu pada tahap 1 dan tahap 2, saat itu hanya aktif hingga tingkat kelurahan saja. Namun untuk PPKM level 4 tahap 3 ini nantinya melibatkan tim Satgas yang ada di rukun warga atau RW yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Total ada 83 kelurahan di Kota Pekanbaru. Rencananya pemerintah kota bakal mengaktifkan seluruh tim Satgas yang ada di seluruh RW sehingga pengawasan pun bisa berlangsung di seluruh RW. Sehingga untuk pengawasan sendiri masyarakat bisa melakukan pengawasan langsung sehingga melakukan pencegahan dini. Kemudian pemerintah kota juga berencana melakukan proses penelusuran, tracing dan juga pemeriksaan terhadap kontak erat guna mencegah kasus penyebaran kasus lebih dini. Jadi untuk pada PPKM sebelumnya mereka hanya bisa melakukan tracing atau penelusuran terhadap 4-5 kontak erat. Padahal seharusnya untuk kontak erat bisa ditelusuri hingga 15 kontak erat. Namun karena keterbatasan jumlah sumber daya kesehatan juga sumber daya tim Satgas, maka untuk penelusuran sendiri memang belum optimal. 2 hal itu memang jadi catatan bagi pemerintah kota yang untuk
dilakukan selama 2 pekan ke depan agar bisa menurunkan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Begitu, Dea. Oke, Fernando, penerapan PPKM level 4 ini juga sempat memicu aksi protes pedagang dengan mengibarkan bendera putih. Lalu apakah sudah ada tanggapan dari Pemkot? Oke, Dea. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota usai menanggapi aksi tersebut, memang sejumlah pusat perbelanjaan yang tergabung dalam asosiasi retail di Kota Pekanbaru memang sudah mengajukan untuk membuka kembali pusat perbelanjaan sebab mereka sudah tutup atau tidak beroperasi selama 2 pekan ini karena pemberlakuan PPKM level 4 yang mengharuskan mereka selama 2 pekan ini tidak beroperasi, termasuk di Sukaramai Trade Center yang berada di pusat Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut memang mengundang reaksi keras dari para pedagang karena selama 2 pekan ini mereka tidak punya pemasukan yang pasti, maka pemerintah kota pun sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak karena memang kebijakan yang sudah diambil tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga wali kota sendiri maupun dinas terkait seperti yang sudah saya lakukan konfirmasi kepada pihak terkait pada pasca rapat evaluasi kemarin, memang pemerintah kota tidak bisa mengambil kebijakan sepihak saja untuk di daerah, karena memang pemerintah kota memastikan bakal mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Satu poinnya dalam PPKM level 4 memang pusat perbelanjaan memang tidak bisa beroperasi, apalagi memang perusahaan apalagi untuk usaha tersebut yang memang tidak non esensial. Sedangkan yang untuk usaha esensial masih diperbolehkan, terutama untuk bahan pokok, makanan, dan juga obat-obatan masih diperbolehkan. Sedangkan untuk produk-produk fashion dan produk lainnya memang tidak bisa diperbolehkan. Begitu, Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Fernando juga sudah melakukan wawancara, mendapatkan keterangan dari Wali Kota Pekanbaru. Firdaus, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. 14 hari, ya, hari tanggal 10 sampai 23. Nah, secara umum pelaksanaan dari PPKM ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pengetatan yang harus kita lakukan seperti pembatasan pergerakan masyarakat ini harus kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena dalam 1 pekan terakhir penyekatan yang kita lakukan ini belum membuat masyarakat kita untuk mengurangi niat untuk bergerak. Sekalipun di dalam protokol kita sudah lakukan begitu ketat. Beralih ke kabar berikutnya. Seorang gadis berinisial SDD berusia 14 tahun di Kabupaten Indramayu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Gadis yang merupakan anak tukang bubur warga Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu itu dikirim ke Paniai, Papua. Di sana, ia diduga dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Beruntung korban kini sudah diamankan polisi setempat dan kini dibawa ke Polres Paniai. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Handika. Handika, bisa Anda informasikan atau ceritakan bagaimana kronologi lengkap dugaan kasus human trafficking bisa dialami oleh gadis berusia 14 tahun itu? Halo? Halo, Andika? Halo, iya, Dea. Oke, Dea, baik, bisa kami sampaikan di Kabupaten Indramayu telah terjadi dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana korbannya itu merupakan seorang gadis berusia 14 tahun. Di mana menurut keterangan dari orang tua korban, kasus ini bermula saat korban diajak bermain oleh temannya yang baru ia kenal.
saat itu korban sampai tidak pulang selama 2 hari ke rumah dan nomor kontak dari korban ini tidak bisa dihubungi dia. Selanjutnya korban ini baru bisa menghubungi pihak keluarga 2 hari setelahnya. Dia mengabarkan bahwa dirinya sudah berada di Surabaya. Di Surabaya ini korban diiming-imingi sebuah gadget dan diberi jajan atau uang saku senilai Rp100.000 per hari. Kemudian di sana korban itu diiming-imingi akan bekerja dengan janji-janji yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Kendati demikian, orang tua dari korban ini tidak setuju dan dia meminta agar korban cepat pulang. Namun pada tanggal 21 Juli 2021 kemarin, korban kemudian dipindahkan ke Papua. Ya, di sana ternyata dia dijual untuk dipekerjakan di sebuah karaoke menjadi pemandu lagu dia. Oke, lalu setelah dikirim ke Papua dan dijadikan seorang pemandu lagu, apa yang dialami korban? Baik, dia menurut dari keterangan dari ibu korban, di sana korban ini sempat secara sembunyi-sembunyi menghubungi ibu korban dengan via video call. Di sana dia menceritakan sejumlah penyiksaan yang mungkin dialami oleh korban ini, di mana diantaranya itu korban diseret-seret, kemudian korban terdapat luka seperti sundutan di bagian kakinya, serta korban juga mengaku tidak diberi makan. Hal itu dialami korban apabila korban tidak mau menuruti perintah dari bos tempat karaoke tersebut untuk melayani tamu yang datang dia. Oke, lalu apakah sudah ada informasi terbaru dari gadis tersebut, Handika? Baik, dia menurut keterangan yang diterima dari tribuncirebon.com dari Lembaga Perlindungan Anak Indramayu menerangkan bahwa korban saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setelah pihak keluarga membuat laporan langsung ke kepolisian di Polres Indramayu, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Paniai di Papua. Sekarang ini korban sudah berada di Polres Paniai Papua. Kendati demikian, keluarga memiliki suatu kendala dia, di mana keluarga ini mesti menjemput langsung korban ke Papua. Sedangkan di sisi lain keluarga ini merupakan keluarga tidak mampu. Ibu korban hanya seorang tukang bubur. Beliau tidak bisa untuk memenuhi biaya pemulangan, sehingga keluarga pun meminta bantuan kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak kepolisian untuk membantu kepulangan korban ke Indramayu ini dia. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Handika juga sudah mendapat keterangan dari orang tua korban, yakni Marni dan juga Koordinator Lembaga Perlindungan Anak di Indramayu. Adi Wijaya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, perasaan orang tua lihat anaknya kayak gitu. Sedih ya, Bu? Tiap hari itu nangis, Bu, atau gimana, Bu, ibunya? Berdoa mungkin tiap hari ya, Bu, pengen cepat pulang. Sama hukum semuanya gitu bisa mulangin anak saya, jangan sampai ada korban lagi di sana. Pengennya saya tuh pulang semua anak yang ada di sana tuh, bukan cuma anak saya aja, pengennya dipulangkan semua, jangan sampai ada korban lagi. Sangat khawatir ya. Ibu enak tidur nggak, Bu? Ingat terus anak ya. Sekarang kan anak udah infonya udah ketemu sama polisi, udah diaman. Itu perasaan ibu kayak gimana sih, Bu? Perasaannya agak sedikit sih, tapi lebih ke sedikit, tapi masih tetap khawatir ya, sebelum lihat langsung ya. Iya, sebelum anak saya dipulang, ada yang mungkin mau disampaikan mungkin untuk Pak Polisi atau ya buat polisi, buat siapa aja, bupati atau siapa, tolong bantu biar anak saya pulang. Hanya kesulitannya untuk pemulangan ini dana biayanya kita lebih dalam proses minta semua terkait untuk membantu dalam hal ini. Pak, kalau dengan kronologi seperti ini kira-kira ada dugaan ke arah trafficking kan, Pak? Ini sudah menjurus ke trafficking
karena ini dua umur anak tersebut masih sekolah kelas SMP kelas 3. Kalau di Indramayu ada berapa berarti korbannya Pak? Kalau di Indramayu korbannya semua yang 3. Ada 3 berarti. Yang 3, yang 1 sudah dipulangkan, yang 2 masih di sana. Totalnya berapa Pak yang dibawa ke Papua? Yang dibawa ke Papua semuanya ada 5, dari Majalengka, dari Cirebon, dari Indramayu juga. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.